Halo guys, selamat malam bagi semua penonton-penonton aku. Sekarang kami di sini mau ngapain ini? Mau wawancara tentang perusahaan Mega Finance. Oke. Di sini aku sama siapa nih? Perkenalkan. Jeffrey. Oke. Gitu doang. Iya. Sebagai posisi apa ini di Mega Finance? Apa ya? Ya area lah. Area Jawa Tengah. Area di Jawa Tengah berarti nggak pegang di Jogja ya, Bapak? Jawa Tengah itu meliputi Jogja, Semarang, dan sekitarnya. Oh, oke, baik. Jadi kita lanjut aja ya, lanjut back to topic. Oke, jadi sebenarnya itu di Mega Finance itu sejarahnya gimana sih? Coba dong dijelasin Bapak Jeffrey. Kalau bicara tentang sejarah Mega itu sesuatu yang panjang sebenarnya. Cuman singkat aja ya. Singkat itu Mega itu salah satu perusahaan dari anak perusahaan dari Bank Mega juga. Itu dalam naungan CT Corp juga, satu manajemen sama Trans TV, Trans Studio, Mega Finance, Mega Central Finance, dan masih banyak lagi sebenarnya. Transmart itu salah satu anak perusahaan kita juga. Jadi kalau ngomongin Mega itu benar-benar Mega itu gimana ya? Ya udah berdiri juga udah lama. Untuk dia lahir di tahun 95 dulu, awalnya Para Finance, bukan Mega Finance ya. Jadi Para Finance pada saat itu mungkin terjadi krisis ya, waktu itu krisis di 97. Makanya sehabis krisis kita berubah namanya karena pendananya kita itu dari Bank Mega. Makanya kita jadi Mega Finance. Itu seperti itu. Secara singkat aja ya, itu sejarah dari Mega Finance. Dan sampai sekarang kebetulan dulu mungkin cuman ada beberapa cabang secara nasional. Mungkin di Jawa Tengah aja cuman ada satu cabang. Tapi sekarang 3 tahun ini kita udah punya 22 cabang itu di Jawa Tengah. Dan secara nasional kita sudah ada 165 cabang. Itu secara singkat aja untuk Mega Finance. Dan itu sudah benar-benar terdaftar di OJK. Seperti itu penjelasan. Berarti banyak ya, udah banyak di beberapa cabang di Indonesia. Oke. Kalau Bapak Jeffrey sendiri itu mulai kerja di Mega Finance dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau di Mega saya baru 3 tahun. 3 tahun itu di saat Pandemi ya berarti ya. Itu pandemi benar-benar yang nggak ada sama sekali kantor. Sampai detik ini pengembangannya sudah 22 cabang di Jawa Tengah. Dan itu mulai dari nol saya bangun itu semua. Berarti Bapak Jeffrey ini termasuk orang yang paling berjasa ya di Mega Finance ini. Ya kalau berjasa sih enggak, tapi setidaknya di Jawa Tengah ya mungkin dipercaya, itu aja. Oke. Jadi kan kita di sini mau berbicara tentang teknologi ya teman-teman. Terus di Mega Finance sendiri itu dia menggunakan teknologi apa aja sih buat perusahaannya dia tuh? Kalau teknologi dulu kita masih manual ya, masih manual. Even kita kan bergerak dalam bidang finance, mungkin manual kayak kita pengajuan kredit atau apa itu masih yang kita survei, kita apa. Tapi era sekarang, era digital ini, kita di 2022 kita sudah pakai digitalisasi ya, semuanya pakai aplikasi, semuanya pakai benar-benar yang one touch, pakai gadget kita bisa mengajuin apa aja di situ. Kalian mau beli handphone, motor, ataupun jika kalian butuh uang itu bisa kita biayai lewat klik satu gadget aja. Dan sekarang kita tambah ada di situ kayak semacam aplikasi yang dinamakan beli cicil, dan kita bank digitalnya kita pembiayaannya lewat Alobank. Itu di situ seperti itu. Kita mulai ini pembaca
pembawaannya mulai sepaneng ya Bapak. Ini kita boleh minum-minum atau makan Boleh, gitu boleh, ya. Kita minum Laper. dulu. Kita lapar ini sebenarnya. Ini Bapak Jeffrey ini kita bikin janjinya aja udah jauh-jauh hari ya. Terus bisanya baru sekarang. Ini sumpah super duper sibuk banget kita bikin jadwal nih. Demi Amikom. Amikom Jaya. Oke, lanjut kita. Terus kan ada aplikasi ya. Terus manfaat dari aplikasi tersebut tuh apa aja sih? Aplikasi atau digitalisasi yang kita bikin itu fungsinya untuk memudahkan atau istilahnya kaum milenial itu kan sebenarnya bukan kaum malas ya, tapi kan dia mungkin kaum mager di situ. Dia mau keluar panas atau apa. Nah di situ dengan perangkat gadget kita benar-benar bisa yang apapun itu di rumah, kayak yang aplikasi dari manapun di setiap saat kapanpun. Itulah fungsinya digitalisasi. Itu seperti itu. Lalu kan ini fungsinya tertuju pada kaum milenial ya. Iya. Tapi kan ini kan masih banyak kayak orang tua gitu. Terus gimana caranya buat ngasih paham mereka ini bagi kaum orang tua, terutama kan biasanya yang memulai pinjaman gitu kan bukan kaum yang milenial kan, justru orang dewasa. Nah gimana sih cara ngasih paham mereka itu? Oke. Kalau dari kaum yang mungkin itu kaum yang maaf, generasi paper ya, bukan Iya. milenial ya. Itu kita mungkin ada guidance tertentu dan kita masih menyiapkan beberapa orang itu untuk istilahnya untuk guidance bukan merubah tapi menggeser dari paper menjadi digital. Nah itu kita ada petugas kita yang di situ, dan melalui digital, melalui iklan, melalui TV mungkin, melalui sosmed, melalui apapun, mungkin di situs web kami juga banyak di situ. Jadi untuk menggeser semuanya itu, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu aja sih yang penting. Dan kamu harus mau, kita harus mau. Kalau nggak mau, kita nggak ini ya, itu susah juga. Apapun sekarang digital loh. Jadi nggak yang harus kita datang. Iya, kan panas-panas. ribet gitu, ya. Gitu. Buang-buang waste your time juga kan ya. Kenapa kalau misalnya nggak dilakukan di rumah, kenapa harus pergi gitu kan? Karena kan kita kaum mager gitu. Oke, back to topic. Kemudian keuntungan apa sih yang diperoleh dari konsumen dalam penggunaan aplikasi tersebut? Kalau keuntungan tentunya banyak keuntungan yang didapatkan dari semua itu. Keuntungan waktu, keuntungan dari secara bisnis juga, kita punya rate itu benar-benar bersaing. Karena benar-benar kita itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi mungkin di antara Vincoy atau finance yang lain mungkin kita yang serius 90% kita benar-benar yang aplikasi itu connect sama OJK. OJK tahu nggak mbaknya? Tahu. Otoritas Jasa Nah Keuangan. itu benar. Itu makanya, dan itu resmi banget. Beli cicil bukan kayak yang aplikasi pinjol sekarang itu bukan loh. Iya. Itu bukan, beda. Kan banyak ya aplikasi-aplikasi pinjol sekarang yang Beda. diawasi sama OJK. Kalian harus hati-hati itu, terutama kan kita di Amikom nih banyak ya yang ngelakuin pinjol terutama yang mas-mas yang di belakang kamera ini. Iya nggak, itu senyum. Gampang, kalian mau lihat itu pinjol atau enggak, kalian hitung. Kalian ambil, setiap mau pinjaman, ambil kalkulator, kalian hitung dari bunga atau rate itu masuk di mana. Itu gampang. Itu. Lalu kalau bunga yang didapatkan oleh Mega Finance ketika kita melakukan suatu pinjaman itu berapa sih?
Apakah kita termasuk bunga rendah, apa tinggi? kita atau- bervariatif ya. Jadi tergantung objek. Semisal nih, kalau kita nih, seumpama kakak mau ambil handphone atau laptop, ini elektronik ya. Kalau Ya. elektronik kan dihitung dari biaya penyusutannya, Ya. itu pasti. Nah itu rate-nya mungkin antara 1 sampai 1,7%. Tapi kalau pendanaan itu kita termasuk di Vincoy yang rendah sih, itu 0,9 sampai 1%. Itu per bulannya. Gimana, berminat minjem? Aku jadi kayak marketing aja nih. Mau? Gimana ya? Mending nabung nggak sih daripada minjem kan? Nah, itu agak Karena bener kan itu. bunganya itu daripada kita bayar bunga ya kan, mending kita nabung, sabar ya kan, demi mendapatkan apa yang kita inginkan daripada kita pinjem sana sini terus habis itu kita kayak Ya. kelilit utang. Jangan mau kelilit utang. Ya kalau itu benar, itu istilahnya gini, kita juga harus berpikir bijak juga. Terkadang kan semua kebutuhan itu nggak harus sesuai konsep kita. Ya benar. Itu nanti tiba maaf nih, kita kena musibah atau kita apa, kita nggak, nobody knows kan, kita nggak Ya. ngerti juga. Itu Oke. Lanjut ini. sambil makan loh, Mas, kamera makan. Boleh. Ini boleh loh makan ini, santai kalau kita. Oke. Back to topic selanjutnya. Nih, pertanyaan selanjutnya buat Bapak. Apakah data pengaju pinjaman akan terjamin aman dalam aplikasi tersebut? Kalau itu kita pastikan 100% aman. Karena saat sama aja kalian punya email nih, handphone kalian terdaftar di emailnya kalian, aplikasi atau foto atau apapun. Ya. Yang tahu kan ID password kan cuman kalian. Jadi setiap aplikasi yang kalian gunakan, kalian download sendiri. Walaupun itu terconnecting, kita beda sama kayak maaf pinjol-pinjol itu ya. Pinjol-pinjol itu kan mungkin kontak dan semuanya kita download. Tapi kita konsepnya bukan seperti itu. Beda sekali konsep itu. Karena kita tetap aja, walaupun kita pakai digitalisasi, kita pakai map, kita ada petugas yang ke situ. Tapi setelah semuanya terjadi transaksi atau akad kredit, itu seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita berbicara tentang KTP, NIK aman ya? Oh di aman, situ. itu aman. Data kita terjamin lah. OJK langsung itu yang ngawasi gitu. Oke, baik. Lalu apa aja sih fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut? Nah, Ini kalau boleh masalah fitur itu dijelaskan. mungkin sedikit agak complicated ya. Ya. Bukan complicated sih, sebenarnya itu mudah, cuman kalian harus tahu dan harus download di situ. Jadi kalian bisa ngerti. Kita pertama-tama aplikasi yang sudah kita launching itu yang sudah berhasil dan kita sudah sempurnakan itu yang namanya Beli Cicil. Mungkin pernah dengar Ya, aplikasi Beli Cicil. Nah, itu aplikasi Beli Cicil itu di situ ada semuanya. Mulai dari untuk mau pinjaman uang atau elektronik atau kalian pesen apapun di situ tuh sebenarnya ada. Mau cash atau kita tuh mau istilahnya mau kredit di situ, itu sudah terakomodir semuanya di situ. Karena sistem itu ngelink ke sistem kita yang namanya MFAS, Megafast. Jadi di situ semuanya kita olah di situ. Begitu. Ini kucingnya ikut dengerin loh ini. Ya. Dia tertarik. Kucingnya. Dia tertarik loh kucingnya. Kalau kamu mau nonton apa mau kredit? Salah. Bisa kredit, pinjaman kredit yuk. Jadi jaminan. Oke. Jadi fitur-fiturnya kan banyak ya di aplikasi ini. Lalu, aduh, ini laptopnya kena air nih, nggak bisa gerak. Oke, lanjut back to topic. Oke,
Pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi tersebut sudah bisa dijangkau oleh iOS ataupun Android? Mungkin kan sekarang banyak ya kaum milenial yang menggunakan iOS. Justru kalau menurut saya kan lebih apa ya? Kalau tujuan target tujuannya ke kaum milenial berarti kan di iOS aja ada dong, nggak cuma di Android. Itu pasti. Kalau iOS, Android itu sudah kita gandeng semua dan semua sistem bisa kita aplikasikan di situ semua. Itu pasti kalau itu. Karena kita nggak mungkin pakai Android aja. Karena semua juga masyarakat juga banyak pakai iOS juga. Jadi dua itu kita gandeng sih. Udah jalan juga kok. Begitu. Udah jalan. Gitu. Tapi berapa lama sih aplikasi ini tuh berjalan sesuai Kita kira-kira maksudnya berjalan atau launchingnya, terus habis itu berjalan normalnya tuh sejak kapan gitu? kalau launchingnya itu kita pertama kali launching itu di 2022. Itu Berarti baru aja ya? baru aja ya. Dan itu bareng bersamaan dengan bank digital kita yang namanya Alobank. Itu Alobank itu bank digital kita ya. Ya. Jadi itu untuk pendanaan yang untuk beli cicil teman-teman. Jadi banyak keuntungan yang kita dapat di Alo ataupun di beli cicil karena bukan hanya promosi ya, tapi kita benar-benar meminimalis budget untuk apa ya, operasional untuk mungkin people ya. Makanya kita lebih ke sistem dan Sesuainya ke sistem. digital money itu di situ. Tapi kalau boleh nanya ini, apakah faktor penyebab utamanya terjadinya launching aplikasi tersebut itu penyebab faktor utamanya adalah faktor pandemi atau yang lain mungkin? Mungkin di faktor pandemi itu mungkin bobotnya lebih ke 40% lah. Tapi kalau 60%-nya itu kaum mager. Kaum milenial Iya, ya, kaum berarti. mager itu bobotnya lebih ke 60%. Karena mungkin berkaca dari aplikasi yang sebelum-sebelumnya itu emang benar-benar yang dari apa ya, dari sosmed, dari apa kita bisa gitu loh. Makanya kita aplikasikan ke sistem. Itu kayak gitu. Jadi ya itu 60% dari kaum mager itu. Baik. Nah, kita kan berbicara tentang aplikasi. Jadi selain aplikasi, teknologi apa aja sih yang digunakan di Mega Finance ini selain aplikasi yang Kalau teknologi kita semuanya sudah base sistem ya. Kalau teknologi ini teknologi yang seperti apa nih? Yang pengen kita bahas istilahnya gitu. apa aja, apa tentang marketing boleh, Kalau marketing, sistem prosesan transaksi juga boleh. kalau transaksi ya itu tadi kita masih pakai beli cicil, sama mungkin yang di Alobank itu juga bisa untuk transaksi bank digital itu. Terus kalau untuk sistem kita banyak sih sistem, mungkin di MFAS, mungkin di portal, istilahnya kita juga apa ya, kita mulai dari absen aja udah nggak sama sekali nggak nyentuh tangan, nggak apa, kita pakai barcode semua. Teknologinya kita udah Berarti mumpuni ini banget. sama kayak Amikom juga kan, kayak kita presensi itu juga sekarang pakai barcode, pakai Ya. aplikasi. Ya, Jadi sungguh teknologi di Indonesia ini menurut saya kayak sudah sangat berkembang ya sejauh ini, kayak dibanding yang dulu-dulu pada zaman dahulu kita kayak absen terus pakai kertas, kan sekarang udah nggak zaman banget ya kayaknya. Apalagi kita nggak mungkin ya kaum milenial nggak punya HP. Jarang banget kaum milenial nggak punya HP tuh.
itu kayak mengurangi limbah. Mengurangi Kita limbah. harus lebih ke inilah, ke alam ya sekarang ya. Gitu. Oke, baik. Kan ini pertanyaannya udah habis, Bapak. Ini terima kasih loh, ini telah membantu kita buat mengerjakan tugas yang terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kayak Baik. Udah gitu walaupun iya gitu doang.